kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Kau yang akan menyempurnakan pekerjaan-Mu di dalam kami, Tuhan. Ini hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Rampungkan seluruh pekerjaan-Mu dalam kami, Tuhan. Kami rela mati demi Engkau hidup. Kami tidak mau hidup lagi, Tuhan, karena pada dasarnya pada waktu Engkau mati, kami ikut mati bersama-Mu, Tuhan, karena kami ada di dalam-Mu. Dan pada waktu Engkau bangkit, kami juga bangkit bersama-Mu, Tuhan. Dan kami bersyukur pada waktu Engkau naik ke sorga, kami juga ikut naik ke sorga bersama-Mu, Tuhan. Ketika Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, kami juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga bersama-Mu, karena kami ada di dalam Engkau, Tuhan. Engkau ada di sorga dan kami juga ada di sorga. Sekarang Tuhan, walaupun secara fisik kami masih ada di bumi, tetapi secara roh kami di dalam Engkau. Kami ada di dalam sorga bersama-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur buat keajaiban ini, Tuhan. Dan di sisi yang lain, Engkau juga bersama kami. Engkau di dalam roh kami, Tuhan. Engkau ada di dalam kami, Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, Engkau juga berada, Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, karena Engkau yang mulia mau menjadi hina karena kami, supaya kami yang hina bisa menjadi mulia karena kehinaanmu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mulia rela berbaur dengan kami, sehingga Engkau tidak hanya menjadi Allah yang transenden, tetapi menjadi Allah yang imanen, Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami seterusnya sampai selama-lamanya. Kami tidak pernah menyangka, kami tidak pernah berpikir bisa seperti itu, Tuhan. Tapi sekarang Engkau ada di dalam kami, Tuhan. Engkau berbaur dengan kami. Engkau menyatu dengan roh kami, Tuhan. Roh-Mu bernyatu dengan roh kami. Kami bersyukur, Tuhan. Itu kemuliaan yang luar biasa. Itu keajaiban yang luar biasa. Itu mujizat yang luar biasa, Tuhan. Itu kasih karunia yang luar biasa, Tuhan, bagi kami, Tuhan. Kalau kami bisa menyatu dengan Engkau Allah yang hidup, kami bisa menyatu dengan Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kami datang kepadamu sebagai umat-Mu. Kami ingin mendengar firman Tuhan. Kami mohon roh hikmat dan pewahyuan-Mu tercurah di tengah-tengah kami, sehingga Tuhan, ketika kami mendengar firman Tuhan, kami tidak sekedar mendengar, tapi kami bisa melihat Engkau, firman yang hidup, realitas firman itu sendiri. Tuhan, hanya ketika kami melihat Engkau, maka firman-Mu akan menjadi realitas bagi kami. Tolong kami bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk melihat Engkau, Tuhan. Itu sebabnya mohon terangi mata hati kami, agar kami melihat Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Melayang-layanglah di atas kami, Tuhan. Erami hidup kami, Tuhan. Lahirkan kami kembali menjadi baru, ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami. Kami ingin melihat Engkau. Kami ingin berjumpa dengan Engkau. Kami ingin menikmati Engkau, Tuhan, sebagai makanan kami. Sehingga pulang dari tempat ini, kami punya bukan hanya dilegakan, kami bukan hanya dijamah, diberkati, tapi kami dikenyangkan, dipuaskan, diubahkan menjadi baru sama sekali. Terima kasih Bapa dalam surga. Bekerjalah di antara kami, berfirmanlah, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan tanah hati yang terbaik bagi firman-Mu, sehingga firman-Mu akan menjadi benih yang bertumbuh, berakar, berbuah dalam hidup kami, bahkan sampai mencapai 100 kali lipat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ada di dalam kami, Tuhan yang ajaib bagi kami, Tuhan yang mulia, Tuhan yang unggul, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah. Kami berdoa di dalam nama itu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh berikan pujian bagi Tuhan Allah kita, karena Dia memang Allah yang layak dipuji. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan.
Haleluya. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan yang saya beri judul Jalan Kemenangan Kristus. Jalan Kemenangan Kristus. Haleluya. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Oke. Volumenya sudah ya segini. Nanti saya atur sendiri. 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 17. Semua sudah di situ? Ayat 12 kita mulai baca bersama-sama. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Ayat 17, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Kok kayaknya saya nggak dengar suara saudara ya? Mungkin karena saya pakai mic ya. Oke saudara-saudara, ayat 14 berkata seperti ini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Nah, saya mau memfokuskan judul firman Tuhan pada hari ini tentang jalan kemenangan Kristus. Rasul Paulus berkata, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ini adalah jalan kemenangan Kristus, bukan jalan kemenangan kami, bukan jalan kemenangan kita, saudara-saudara. Rasul Paulus berkata, dalam Kristus Dia selalu membawa kami di jalan kemenangannya, saudara-saudara. Nah, makna dari jalan kemenangan Kristus ini akan lebih jelas kalau kita bandingkan dengan terjemahan firman Allah yang hidup. Terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab firman Allah yang hidup, FAYH. Ayat 14 berkata seperti ini, saudara-saudara. Terjemahannya lebih tepat dan lebih bagus. Tetapi syukur kepada Allah, sebab melalui apa yang telah dilakukan oleh Kristus, Ia telah memperoleh kemenangan atas kami. Nah, garis bawahi itu, melalui apa yang telah dilakukan oleh Kristus, Ia telah memperoleh kemenangan atas kami. Sehingga kemanapun kami pergi, Ia memakai kami untuk bercerita kepada semua orang mengenai Tuhan dan menyebarkan Injil bagaikan wangi-wangian yang harum semerbak. Jadi saudara-saudara, ketika Rasul Paulus bicara tentang kemenangan Kristus, dia bicara tentang jalan kemenangan Kristus adalah Kristus melakukan segala daya upaya untuk menaklukkan kita. Sehingga kita dikalahkan dan Dia beroleh kemenangan atas kita. Saya ulangi, jalan kemenangan Kristus adalah Kristus melakukan segala daya upaya untuk menaklukkan kita, sehingga kita dikalahkan dan Dia beroleh kemenangan atas kita. Bukan atas iblis loh saudara, atas kita. Dengan kata lain, Rasul Paulus mau berkata bahwa jalan kemenangan Kristus sama dengan Kristus beroleh kemenangan atas kita, sehingga Dia bisa bebas memakai kita. Tolong ditampilkan. Jalan kemenangan Kristus sama dengan
Kristus beroleh kemenangan atas kita, sehingga dia bisa bebas memakai kita, dan itu juga berarti sama dengan kita menjadi tawanan Kristus untuk melakukan perintahnya. Dengan kata lain, ketika Rasul Paulus berkata, kami berada di jalan kemenangan Kristus, maka dia sedang berkata bahwa kami menjadi tawanan Kristus untuk hanya melakukan perintahnya. Untuk hanya melakukan kehendaknya. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kira-kira seperti itu, saudara. Jadi ketika Rasul Paulus bicara tentang kita semua berada di jalan kemenangan Kristus, ini bukan jalan kemenangan kita, saudara. Karena seringkali kita berpikir, oh kita berada di jalan kemenangan Kristus, lalu kita penuh dengan kemenangan, artinya apa? Kita diberkati sana sini, kita punya mobil, kita punya rumah, kita disehatkan dan sebagainya dan sebagainya. Ini sama sekali nggak bicara tentang itu. Ini bicara tentang Kristus melakukan segala daya upaya untuk mengalahkan kita. Untuk menaklukkan kita supaya dia bisa beroleh kemenangan atas kita. Oke. Menaklukkan iblis bukan masalah buat Tuhan. Saudara percaya itu? Dia sudah lakukan itu. Iblis sudah ditaklukkan. Amin. Iblis sudah dikalahkan. Saudara tahu itu? Tapi kita, ini sulit dikalahkan oleh Tuhan, saudara. Seringkali kita berpikir, pergumulan sehari-hari kita adalah kita mengalahkan dunia. Kita mengalahkan dosa. Kita berperang dengan dunia, kita berperang dengan dosa, saudara-saudara. Tapi kalau saudara perhatikan kehidupan rohani saudara, sebetulnya pergumulan kita adalah dengan Tuhan. Kita mengalahkan Tuhan atau kita dikalahkan oleh Tuhan. Kalau kita dikalahkan oleh Tuhan, maka percayalah seluruh dunia dan dosa akan berada di bawah kaki kita. Seluruh dunia dan dosa tidak bisa menaklukkan kita kalau kita dikalahkan oleh Tuhan. Permasalahannya adalah dalam kehidupan sehari-hari, seringkali Tuhan susah menaklukkan kita. Tuhan susah mengalahkan kita, saudara-saudara. Untuk menaklukkan Yakub, Tuhan harus bergumul dengan Yakub semalam-malaman di tepi sungai Yabok. Ingat pergumulan Yakub dengan Tuhan di tepi sungai Yabok? Semalam-malaman dia pegangin Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan, dan sebetulnya Tuhan yang bergumul dengan dia, saudara-saudara. Sampai Tuhan memukul sendi pangkal paha Yakub dan mengubah namanya dari Yakub menjadi Israel. Ketika kita bergumul dengan Tuhan dan Tuhan bisa memukul sendi pangkal paha kita, dia akan mengubahkan kehidupan kita, saudara-saudara. Seringkali kehidupan kita tidak berubah karena Tuhan tidak berhasil menaklukkan kita. Itu sebabnya dia perlu melakukan berbagai daya upaya untuk mengalahkan kita, untuk menaklukkan kita, supaya kita menyerahkan diri kita menjadi tawanan roh, menjadi tawanan Kristus, supaya kita rela melakukan apa saja yang dia kehendaki, apa saja yang dia perintahkan. Orang Kristen sekarang terbalik, saudara. Kita berusaha menaklukkan Kristus supaya Kristus rela melakukan apa saja yang kita perintahkan. Kita mengalahkan Kristus supaya Kristus mau melakukan semua yang kita kehendaki. Makanya cara kita berdoa berbeda, saudara. Pendekatannya berbeda. Oh Tuhan, berikan aku mobil. Kalau tidak, aku klaim janjimu Tuhan. Engkau berkata, Engkau cukupkan segala kebutuhanku. Aku butuh mobil, aku butuh rumah. Berikan Tuhan, aku klaim janjimu. Kalau tidak diberikan, kita ngambek, saudara-saudara. Oh Tuhan, aku sakit, sembuhkan aku Tuhan. Kita kalahkan Tuhan untuk memaksa Tuhan menyembuhkan kita. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, kita ngambek, saudara-saudara. Lalu kita kecewa, kita tidak mau ke gereja lagi karena Tuhan tidak sembuhkan kita. Ketika diteleponin Pak Pendeta, nggak diangkat, saudara-saudara. Ngambek, saudara-saudara. Kenapa? Kita tidak mau dikalahkan oleh Kristus, kita maunya kita yang mengalahkan Kristus. Kita maunya Kristus itu
takluk pada kehendak kita. Tuhan, Engkau kan Tuhan, Engkau punya kuasa. Ayo, Engkau punya kuasa, gunakan kuasamu untuk melakukan apa yang Kau perintahkan. Untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Itu perilaku orang Kristen kebanyakan, saudara-saudara. Tapi saya berdoa kita di sini tidak seperti itu. Cuma satu yang amin, yang lain masih mau begitu rupanya. Saya berdoa supaya orang Kristen yang mendengar firman ini tidak mau seperti itu. Tapi ketika kita berdoa, kita berkata, Tuhan, saya setelah mengerti kebenaran ini, saya berdoa, Tuhan, jangan biarkan aku menang terhadap Engkau. Tolong kalahkan aku setiap saat. Tolong kalahkan aku setiap saat. Supaya aku rela melakukan kehendak Tuhan. Supaya aku rela melakukan perintah Tuhan. Supaya hidupku ini bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak-Mu. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan di Taman Getsemani. Ketika dia menghadapi cawan murka Allah, dia berdoa, ya Bapakku, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. 3 kali dia berdoa, tapi Bapa tidak menjawab. Artinya Bapa mau dia meminum cawan murka Allah itu. Dia harus meminum cawan murka Allah untuk kita, karena kalau dia tidak meminumnya, kita yang harus meminum cawan murka Allah. Itu sebabnya dia berdoa, ya Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi rupanya tidak boleh, saudara-saudara. Seringkali kita berdoa seperti Tuhan Yesus. Ya Bapa, kalau boleh, biarkanlah penderitaan ini lalu daripadaku. Tuhan, kalau boleh, semua penderitaan ini lalu daripadaku. Aku tidak mau menderita, Tuhan. Dan seringkali Tuhan berkata, tidak boleh, saudara-saudara. Sampai akhirnya Tuhan Yesus berkata, ya Bapakku, biarlah cawan ini lalu daripadaku, kalau boleh. Tapi, kalau tidak boleh, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ketika saudara berhubungan dengan Tuhan, apakah saudara mau kehendak Tuhan yang jadi, atau kehendak-Mu yang jadi? Saya harap kita semua berkata, Tuhan, bukan kehendak-Ku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Amin, haleluya. Ini aminnya gampang nih, saudara. Prakteknya susah, saudara. Ketika kita menghadapi segala sesuatu peristiwa buruk yang menyakitkan hati kita, yang membuat kita menderita, apakah kita bisa berdoa, ya Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Itulah namanya berjalan di jalan kemenangan Kristus. Karena ketika kita kalah, Kristus menang. Ketika kita menang, Kristus kalah. Nah, seringkali jalan kemenangan yang kita lalui bukan jalan kemenangan Kristus, tapi jalan kemenangan kita sendiri. Oh, aku hidup berkemenangan. Amin. Aku hidup dalam kesehatan. Kalau sakit, nggak kemenangan. Loh, kenapa kalau sakit nggak berkemenangan? Harusnya saudara bisa berkemenangan saat sehat dan saat sakit. Betul nggak, saudara? Kalau saat sehat bisa berkemenangan, saat sakit tidak bisa berkemenangan, ada yang salah di sana. Seharusnya kita bisa berkemenangan dalam segala situasi dan keadaan. Halo? Seperti Yulis tadi bilang, kalau saya mengalami berkat, kalau saya mengalami sesuatu yang baik, Tuhan baik. Haleluya, puji Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Itu lagu sebab Tuhan baiknya 3 kali, kita bisa nyanyi 6 kali, saudara-saudara. Kalau mengalami sesuatu yang baik. Tapi kalau mengalami sesuatu yang buruk, apakah Tuhan tetap baik di hadapan saudara? Seharusnya tetap. Tuhan baik bukan karena kita mengalami sesuatu yang baik. Tuhan baik karena memang Dia baik. Dari sananya Dia sudah baik. Kita mengalami sesuatu yang buruk tidak ada hubungannya dengan kebaikan Dia. Amin, saudara-saudara. Jadi seharusnya kita bisa mengatakan Tuhan itu baik, baik kita mengalami yang buruk maupun yang baik. Sama, waktu kita mengalami sesuatu yang baik, kita berkemenangan. Tapi waktu kita mengalami sesuatu yang buruk, kita justru lebih perlu berkemenangan. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya orang Kristen yang dikalahkan oleh Kristus adalah orang Kristen yang bisa berkemenangan dalam segala situasi dan kondisi. Iman itu
nggak dibilang imanmu besar kalau engkau bisa mengalahkan semua masalah. Tidak. Saya dapati dalam Alkitab, iman yang terbesar adalah iman yang kalau saudara mengalami penderitaan cukup panjang dan saudara bisa bertahan dalam penderitaan, itulah iman yang luar biasa. Kebesaran iman ditunjukkan oleh daya tahan iman dalam menanggung penderitaan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, aku bisa menanggung di dalam Kristus, aku bisa menanggung segala sesuatu. Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Selamat siang orang Kristen. Apakah saudara orang Kristen? Selamat datang di dalam dunia kekristenan. Jadi kalau kita bicara tentang jalan kemenangan Kristus, itulah yang Rasul Paulus maksud. Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa. Dia menerima pewahyuan yang luar biasa dari Tuhan. Dia mengenal Tuhan secara luar biasa. Itu sebabnya pengenalan Rasul Paulus berbeda dari pengenalan kebanyakan orang Kristen, saudara-saudara. Itu sebabnya di tempat ini, di dalam konteks ini, Rasul Paulus bicara tentang jalan kemenangan Kristus, di mana dia melakukan berbagai daya upaya untuk mengalahkan kita. Nah, ternyata mengalahkan kita nggak semudah itu, saudara. Kalau bagi Tuhan mengalahkan iblis gampang, tapi mengalahkan kita itu susah. Oh, dia harus bergumul dan bergumul dan bergumul untuk mengalahkan kita. Hari ini dikalahkan, besok bangkit lagi, saudara. Berkali-kali saya berpikir saya telah mati. Mati dalam daging maksudnya. Ternyata daging saya masih bisa bangkit lagi, saudara. Saya pikir saya udah nggak bisa marah lagi. Ternyata masih bisa marah lagi, saudara. Saya pikir saya sudah mati. Ternyata masih ada orang yang bisa membangkitkan. Beberapa orang di dunia ini punya karunia membangkitkan yang luar biasa. Kalau kita sudah merasa mati daging, ada saja orang yang punya karunia untuk membangkitkan daging kita, saudara-saudara. Sehingga daging kita bangkit lagi, saudara-saudara. Haleluya. Saudara tersenyum, jangan-jangan saudara adalah orang yang punya karunia membangkitkan itu. Nah, saya mau sampaikan beberapa ciri orang yang berada di dalam jalan kemenangan Kristus. Ayo kita berkaca dengan firman, apakah kita sedang berada di dalam jalan kemenangan Kristus? Kalau iya puji Tuhan, kalau tidak ya bertobat. Amin. Oke, yang pertama ciri orang yang berada di jalan kemenangan Kristus adalah dia menyebarkan berita Injil kepada semua orang. Apa saudara? Dia menyebarkan berita Injil kepada semua orang. Saya ulangi, baca 2 Korintus 2 ayat 14, terjemahan dari firman Allah yang hidup. Bisa ditampilkan? Tetapi syukur kepada Allah, sebab melalui apa yang telah dilakukan oleh Kristus, Ia telah memperoleh kemenangan atas kami. Setelah Kristus memperoleh kemenangan atas kami, baru Dia berkata, sehingga kemanapun kami pergi, karena Kristus telah memperoleh kemenangan atas kami, sehingga ini merupakan akibat dari Kristus telah menaklukkan kita. Sehingga kemanapun kami pergi, Ia memakai kami untuk bercerita kepada semua orang mengenai Tuhan. Jadi ciri orang yang berada dalam jalan-jalan kemenangan Kristus adalah dia menyebarkan berita Injil, berita tentang Tuhan kepada semua orang yang ia jumpai, saudara-saudara. Dari sini saya menyadari bahwa ternyata kita hanya bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil jika kita telah dikalahkan oleh Tuhan. Dari sini saya juga bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau kita tidak bisa memberitakan Injil, kalau kita belum memberitakan Injil, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang belum dikalahkan oleh Tuhan. Kita masih menang-menangan atas Tuhan. Kita masih menang atas Tuhan. Kita masih mau kehendak kita yang jadi, bukan kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan belum berhasil menaklukkan kita. Tuhan belum berhasil mengalahkan kita. Itu sebabnya kita tidak memberitakan Injil. Saya berdoa hari ini, biarlah kita semua dikalahkan oleh Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, sehingga kita semua ditaklukkan oleh Tuhan, dikalahkan oleh Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah mengalahkan kita,
Hanya satu keinginan kita, melakukan semua perintahnya. Melaksanakan semua kehendaknya, saudara-saudara. Ya saudara-saudara, kehendaknya adalah agar kita memberitakan Tuhan, agar kita memberitakan Injil kepada semua orang. Itu sebabnya saya bisa mengambil kesimpulan, kalau kita sampai sejauh ini belum bisa memberitakan Injil, belum berani memberitakan Injil, itu disebabkan karena kita belum dikalahkan oleh Tuhan. Kita belum ditaklukkan oleh Tuhan. Kita masih mau melakukan kehendak kita sendiri. Kita masih belum mau mengalah terhadap Tuhan. Kita masih mau mengalahkan Tuhan. Kita tidak mau kehendak Tuhan yang jadi, tapi kita mau kehendak kita sendiri yang jadi. Itu sebabnya ketika kita mau cerita tentang Tuhan kepada orang lain, ada banyak pertimbangan dalam pikiran kita karena pikiran kita belum dikalahkan oleh Tuhan. Ada banyak emosi ketakutan dalam diri kita karena emosi kita belum dikalahkan oleh Tuhan. Tekad kita belum bulat untuk memberitakan Injil. Mengapa? Karena tekad kita belum dikalahkan oleh Tuhan. Ketika pikiran kita sudah dikalahkan oleh Tuhan, maka tidak akan ada pertimbangan lagi yang menentang kehendak Tuhan untuk kita memberitakan Injil. Amin, saudara. Ketika emosi kita sudah ditaklukkan oleh Tuhan, maka tidak akan ada lagi ketakutan di dalam emosi kita untuk memberitakan Injil. Yang ada adalah di dalam emosi kita, yang ada adalah kita mengasihi semua manusia seperti Tuhan mengasihi semua manusia. Kalau saudara tahu lagu anak sekolah minggu, Yesus cinta segala bangsa di dunia. Tahu lagu itu? Merah, kuning, hijau, apa tuh? Ada yang warnanya hijau. Hulk ada hijau ya. Kalau lagi marah hijau kan kulitnya. Nah, kuning, hitam, putih, merah. Semua warna dicintai oleh Tuhan. Artinya semua bangsa dari berbagai suku bangsa, kulitnya warna apapun juga Tuhan mencintai mereka. Nah, kalau kita sudah dikalahkan oleh Tuhan, emosi kita akan penuh kasih terhadap semua manusia. Nggak peduli warna kulitnya apa, nggak peduli sukunya apa, nggak peduli agamanya apa, kita mencintai semua bangsa, kita mencintai semua manusia seperti Kristus mencintai semua manusia. Tapi kalau emosi kita belum ditaklukkan oleh Tuhan, kita terus mencintai diri kita sendiri dan bukan orang lain, saudara-saudara. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi orang lain juga. Tapi selama kita masih terus mencintai diri kita sendiri, kita tidak bisa mengasihi yang lain. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Itu sebabnya ayo kita berdoa pada hari ini. Tuhan, jangan biarkan aku menang terhadap Engkau. Kalahkan aku setiap saat, Tuhan. Saudara rela berdoa seperti itu? Ubah caramu berdoa. Kalau selama ini doamu cuma minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu juga nggak dikabulkan. Udah nggak dikabulkan, bukannya bertobat, cari cara lain gitu ya saudara. Berarti mungkin doanya salah. Ayo mulai hari ini kita ubah cara kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan, jangan biarkan aku menang terhadap Engkau. Tolong kalahkan aku setiap saat. Tolong kalahkan aku setiap saat, Tuhan. Taklukkan aku setiap saat, Tuhan. Oh, pukul sendi pangkal pahaku setiap saat, Tuhan. Ubah aku, Tuhan. Kalahkan aku setiap saat, Tuhan. Penyebab mengapa orang Kristen dari waktu ke waktu pergi ke gereja, baca Alkitab, berdoa, persekutuan, tapi hidupnya tidak pernah berubah adalah karena dia tidak pernah mengalah terhadap Kristus. Dia mau terus menang terhadap Kristus. Hari ini biarlah kita berdoa, biar Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, menaklukkan hati kita, biar semua kita merelakan diri kita untuk menjadi tawanan Kristus. Biarlah Dia yang beroleh kemenangan atas kita, bukan kita yang beroleh kemenangan atas Dia. Tuhan, jangan biarkan aku menang terhadap Engkau. Kalahkan aku setiap saat, Tuhan. Bisa berdoa seperti itu, saudara? Ayo sebentar kita doa sama-sama ya. Ucapkan kalimat itu aja maksudnya, jangan doa panjang-panjang. Nanti saya nggak keburu khotbah. Tuhan, jangan biarkan aku menang terhadap Engkau. Kalahkan aku setiap saat, Tuhan. Sama-sama. Tuhan, jangan biarkan aku menang terhadap Engkau. Kalahkan aku setiap saat. Amin. Saya berdoa supaya doa ini menjadi doa kita semua, sehingga kita dikalahkan oleh Tuhan setiap saat. Dan ketika kita dikalahkan oleh Tuhan,
Sehingga yang tadi Rasul Paulus bilang akan menjadi sehingga milik kita. Sehingga kita menceritakan tentang Tuhan kepada siapapun orang yang kita jumpai. Amin, saudara-saudara. Orang yang hidup, orang yang berada dalam jalan kemenangan Kristus, dia akan menyebarkan berita Injil kepada semua orang. Orang yang masih banyak alasan, orang yang masih banyak ina-inu, saudara-saudara, ketika ingin memberitakan Injil, menunjukkan kita belum dikalahkan oleh Tuhan. Tapi hari ini biarlah kita berdoa, kita dikalahkan oleh Tuhan semuanya. Amin. Yang kedua, orang berada dalam jalan kemenangan Kristus, dia akan berjalan menurut roh. Dia akan berjalan menurut roh. Ayat 12 dan ayat 13, perhatikan. Ketika aku tiba di Troas, Rasul Paulus berkata, dia tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus. Jadi dia di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, saudara. Aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Siapa yang membuka jalan untuk pekerjaan di sana? Oke, sekali lagi, siapa yang membuka jalan untuk pekerjaan di sana? Tuhan. Ayat 13, tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tuhan sudah membuka jalan untuk pekerjaan pemberitaan Injil di Troas. Tapi hatinya tidak merasa tenang karena tidak melihat Titus di situ. Sehingga dia tidak melanjutkan pekerjaan pemberitaan Injil di Troas. Dia pergi berangkat ke Makedonia untuk mencari Titus. Nah, kalimat hatiku tidak merasa tenang, terjemahan bahasa Inggrisnya seperti ini. I had no rest in my spirit. Sekali lagi, I had no rest in my spirit. Terjemahan King James Version. Artinya aku tidak memiliki perhentian di dalam rohku. Jadi ketika dia datang ke Troas, dia dapati Tuhan sudah membuka pintu bagi pekerjaan di sana, pekerjaan pemberitaan Injil di sana. Tapi di sisi yang lain, jadi satu sisi dia melihat Tuhan sudah membuka pintu untuk pekerjaan Tuhan di sana, tapi di sisi yang lain di dalam roh dia merasa dia tidak mendapat perhentian. Artinya dia merasa di dalam rohnya ada yang ngededel, saudara. Tahu ngededel? Ada yang ngeganjel rasanya. Dia tidak memiliki perhentian. Dia tidak memiliki kepuasan di dalam rohnya karena tidak melihat Titus di sana. Kenapa dia perlu melihat Titus? Pertama, dia mengasihi Titus sebagai rekan sekerja. Yang kedua, dari Titus dia mau menerima kabar tentang gereja di Korintus. Ya. Karena Paulus sudah mengirimkan surat yang pertama di gereja Korintus dan dia mau menerima kabar mengenai suratnya yang pertama itu. Tituslah yang membawa kabar. Nah, saudara-saudara, ketika dia tidak menjumpai Titus di sana, dia merasa rohnya tidak tenang. Rohnya tidak mendapat perhentian. Nah, saudara-saudara. Jadi ada dua situasi dan keadaan di sini. Satu sisi dia melihat Tuhan sudah membuka pekerjaan Tuhan di sana. Tuhan sudah membuka pintu untuk pemberitaan Injil di Troas. Lain sisi, dia merasa rohnya tidak tenang, rohnya tidak memiliki perhentian. Pemicunya adalah karena dia tidak melihat Titus di sana. Ada pekerjaan Tuhan yang sudah dibuka pintu oleh Tuhan. Di sisi yang lain ada perasaan roh yang tidak tenang. Yang mana yang harus dia ikuti? Paulus mengikuti perasaan rohnya. Dia berjalan, dia berangkat ke Makedonia untuk menjumpai Titus. Dia tinggalkan pekerjaan Tuhan yang sudah dibuka pintu di Troas. Inilah orang yang berjalan menurut roh. Seringkali saudara, yang menghalangi kita untuk berjalan menurut roh bukan perkara yang jelek, tapi perkara yang baik. Yang menahan kita untuk mengikuti tuntunan roh bukan perkara yang buruk, saudara-saudara, tapi justru pekerjaan Tuhan. Bahkan di Troas dia sudah melihat Tuhan membuka pintu bagi pekerjaan pemberitaan Injil di sana. Apakah itu sesuatu yang baik? Baik dan sangat baik. Tapi dalam rohnya dia tidak merasa tenang. Dia tidak mendapat perhentian di dalam rohnya. Dia mengikuti perasaan rohnya. Dia pergi dari Troas, dia berangkat ke Makedonia untuk menjumpai Titus, saudara-saudara. Inilah orang yang berjalan di dalam roh. Inilah orang yang hidup menurut tuntunan roh. Saudara-saudara,
Tuhan Yesus sudah ada di dalam diri saudara, betul? Betul? Tadi kita nyanyi, dia di dalamku, dia di dalamku. Saya harap lagu itu diulang-ulang untuk menyadarkan saudara bahwa ada Tuhan di dalam diri saudara. Jangan sampai saudara lupa itu. Ada Tuhan di dalam diri saudara. Itu berkat kelahiran baru yang paling dahsyat, Pak, yang paling luar biasa. Tuhan ada di dalam saudara. Itu jauh lebih daripada itu bahkan lebih jauh daripada keselamatan itu sendiri. Tuhan ada di dalam saudara, itu sesuatu yang ajaib, itu sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Nah, Tuhan yang ada di dalam saudara itu punya perasaan. Dan ketika dia menuntun hidup saudara, dia memberikan perasaan-perasaan di dalam roh saudara. Karena Tuhan yang ada di dalam saudara, dia bertempat tinggal di dalam roh saudara. Karena dia itu roh, dan roh diciptakan untuk menampung roh Tuhan. Itu sebabnya ketika roh Tuhan masuk ke dalam kita, Kristus masuk di dalam Roh Kudus yang ke dalam kita, dia masuk ke dalam roh kita, saudara-saudara. Itu sebabnya seringkali muncul perasaan-perasaan roh di dalam diri kita. Nah, orang yang berjalan menurut roh akan mengikuti perasaan roh itu, saudara-saudara. Dia tidak cuek terhadap perasaan roh, dia memperhatikan perasaan roh, dan dia mengikuti perasaan rohnya, dia berjalan sesuai dengan tuntunan dari perasaan rohnya. Seringkali inilah yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Rasul Paulus melihat pekerjaan pemberitaan Injil telah dibuka pintunya oleh Tuhan di sana. Itu pekerjaan Tuhan yang dahsyat, bisa membuka pintu pekerjaan pemberitaan Injil. Tapi rohnya tidak merasa tenang. Rohnya tidak memiliki perhentian. Dia mengikuti perasaan rohnya, dia tinggalkan Troas, dia berangkat ke Makedonia. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Kita berjalan di dalam roh, mengikuti perasaan roh yang Tuhan sampaikan di dalam roh kita, saudara-saudara. Terkadang kita ingin melakukan sesuatu, tapi dalam roh kita rasanya mengganjal. Tidak ada ketenangan dalam roh kita, kita tidak memiliki perhentian dalam roh kita. Apa artinya? Artinya Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang lain. Artinya Tuhan kita tidak menghendaki kita melakukan itu. Artinya kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Seperti Rasul Paulus, ketika dia mau berjalan ke satu tempat, roh Yesus menghalangi dia. Itu terjadi di dalam rohnya. Akhirnya dia berbelok ke arah yang lain. Ya saudara, berbelok ke arah yang lain, dia masih merasa terganjal juga dalam rohnya, dia masih merasa tidak mendapat perhentian dalam rohnya, dia berbelok lagi, lalu sampai satu saat dia mendapatkan penglihatan. Ada orang-orang Makedonia mengulurkan tangannya dan berkata, datanglah ke sini, datanglah kemari. Dari situ dia bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan mau dia pergi ke Makedonia untuk memberitakan Injil. Itulah berjalan menurut tuntunan roh. Itulah berjalan menurut perasaan roh. Itulah berjalan menurut roh. Tuhan memberikan perasaan roh di dalam diri saudara untuk diikuti. Ketika saudara mengikuti perasaan roh yang ada, maka saudara sedang berjalan menurut roh. Saudara sedang berjalan dipimpin oleh roh. Siapapun orang Kristen yang sudah lahir baru, mau dewasa rohani atau belum dewasa rohani, ada perasaan roh yang muncul. Ada perasaan-perasaan roh yang dia alami, saudara-saudara. Pernahkah saudara alami ketika saudara mau melakukan sesuatu, rasanya di sini mengganjal? Betul? Pernah alami itu? Pernah alami itu? Itulah yang saya sebut dengan perasaan roh. Entah saudara mau berkata itu perasaan hati nurani atau apa, tapi hati nurani itu juga bagian dari roh. Semua bisa dikategorikan sebagai perasaan roh, saudara-saudara. Terkadang saudara merasakan ada perasaan khawatir di sini, ada perasaan takut di sini. Nah, itu perasaan maut, saudara-saudara. Itu perasaan roh dari sisi negatifnya. Roh sedang memberitahu kita bahwa kita sedang tidak hidup di dalam roh. Kita sedang hidup di dalam daging, dan itu sebabnya perasaannya bukan perasaan damai sejahtera. Orang yang terus hidup di dalam roh, perasaannya penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan, kelegaan, lincah rohnya. Amin, saudara-saudara. Kalau perasaan roh saudara tidak menunjukkan kelincahan, tidak menunjukkan kegairahan, tidak menunjukkan ketenangan, tidak menunjukkan keberanian, tidak menunjukkan damai sejahtera dan sukacita, roh sedang memberitahu saudara,
Tuhan sedang memberitahu saudara bahwa saudara sedang hidup dalam daging. Berubahlah. Orang yang telah ditaklukkan oleh Kristus, berjalan dalam jalan kemenangan Kristus, adalah orang yang berjalan di dalam roh. Dengan kata lain, saya mau berkata seperti ini. Hanya orang-orang yang berjalan menurut roh yang bisa dikalahkan oleh Kristus. Orang yang terus berjalan menurut keinginannya sendiri, orang yang terus berjalan menurut egonya masing-masing, orang yang terus berjalan menurut daging, tidak pernah bisa dikalahkan oleh Kristus. Karena daging tidak mau mengalah kepada Kristus. Hanya orang-orang yang berjalan menurut roh yang dikalahkan oleh Kristus. Atau kebalikannya, hanya orang-orang yang telah dikalahkan oleh Kristus yang bisa berjalan menurut roh. Dia menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Dia berjalan menurut roh. Dia berkata, Tuhan, aku ikut Engkau. Aku mau mengikut Engkau. Pimpin aku. Roh memimpinnya dan dia mengikuti rohnya. Nah, ini yang saya mau katakan ketika Rasul Paulus melihat pekerjaan Tuhan telah membuka pintu di Troas untuk memberitakan Injil. Tapi rohnya tidak merasa tenang. Ketika saudara melihat ada pekerjaan Tuhan, tapi rohmu tidak merasa tenang, apa yang harus engkau ambil? Pilihan apa yang harus engkau ambil? Ikuti perasaan rohmu. Bukan melihat pekerjaan Tuhan. Filipus satu kali, dia datang ke Samaria. Lalu terjadi kebangunan rohani di Samaria, saudara-saudara. Semua tukang sihir membawa buku-buku sihirnya, membakar buku-buku sihirnya. Tukang-tukang sihir bertobat di Samaria, saudara-saudara. Di tengah kebangunan rohani yang ada, Tuhan perintahkan kepada Filipus, pergi ke jalan yang akan aku tunjukkan kepadamu. Lalu tiba-tiba Filipus menghilang, dibawa oleh roh ke tengah jalan di mana dia harus berjumpa dengan sida-sida dari Ethiopia. Ya saudara, ada pekerjaan Tuhan di Samaria. Pekerjaan Tuhan yang besar, kebangunan rohani terjadi di sana. Orang-orang tukang sihir bertobat, saudara-saudara. Pekerjaan Tuhan di sana. Tapi perasaan roh mengatakan pergi. Apa yang dia lakukan? Pergi. Ikuti perasaan roh. Sekalipun alasannya adalah ini pekerjaan Tuhan loh. Ketika saudara melihat seorang hamba Tuhan berkhotbah, memanifestasikan mujizat dan sebagainya, ada perasaan roh yang mengatakan ini tidak benar, pergi. Apa yang harus engkau kerjakan? Pergi. Bukan beralasan, tapi ini pekerjaan Tuhan loh, ini ada hasilnya loh. Enggak begitu saudara-saudara. Perasaan rohmu yang harus diikuti. Tapi Pak, perasaan rohku bisa salah. Makanya saudara harus melatih diri untuk terus mengikuti perasaan roh, supaya engkau tahu itu perasaan roh. Karena pada dasarnya perasaan roh berbeda dengan perasaanmu. Ya saudara-saudara, ketika engkau mendengar seorang hamba Tuhan mengajar, lalu di dalam rohmu merasa ini salah. Nah, jangan pakai pertimbangan pikiran, tapi hamba Tuhannya baik loh. Tapi hamba Tuhannya mengasihi Tuhan loh. Itu pekerjaan Tuhan. Tapi perasaan rohmu harus diikuti. Ikuti perasaan rohmu. Amin. Haleluya. Kenapa saya harus berkata seperti ini? Sekarang zamannya YouTube. Dan ada banyak pengajaran yang beredar di YouTube. Ada banyak hamba Tuhan yang berkhotbah di sana, saudara-saudara. Saudara mau pilih makanan apa aja ada di sana. Saudara mau pilih khotbah apa aja ada di sana. Dari yang urapan sampai yang urakan ada di sana semua, saudara. Saudara tinggal pilih, saudara tinggal cari mau khotbah apa aja ada di sana, saudara-saudara. Pertanyaannya, apakah semua hamba-hamba Tuhan yang ada khotbahnya di YouTube itu berasal dari Tuhan? Belum tentu. Apakah semua pengajarannya berasal dari Alkitab? Belum tentu. Lalu apa yang harus engkau lakukan? Ikuti perasaan rohmu. Karena ada pengurapan Allah di dalam dirimu. Ada pengurapan roh di dalam dirimu yang memberitahu engkau apa yang benar. Itu sebabnya engkau harus mengikuti perasaan rohmu itu. Sekali waktu saya harus mengambil keputusan untuk meninggalkan seorang hamba Tuhan yang saya ikuti atau tidak. Ya saudara-saudara, perasaan roh saya mengatakan pergi. Tapi pertimbangan
Pikiran saya dan sekitar saya mengatakan, jangan. Pertimbangannya apa? Tapi dia diurapi loh. Dan orang-orang yang diurapi mengikuti dia juga. Nah, ini pekerjaan Tuhan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ikuti perasaan roh. Kalau perasaan rohmu berkata, pergi, pergilah. Saudara dari sini, ketika saudara mendengar apa yang saya sampaikan, khotbah yang saya sampaikan, dengarkan dengan rohmu. Rasakan di dalam perasaan rohmu, apa yang saya sampaikan benar atau salah, sesuai dengan Alkitab atau tidak. Kalau perasaan rohmu berkata, saya bicara tidak sesuai dengan Alkitab, lalu perasaan rohmu berkata, pergi, pergilah. Tapi kalau perasaan rohmu berkata, ini benar, ini berasal dari Tuhan, ini berasal dari Alkitab, stay, stay. Ya saudara, apa yang harus saudara lakukan? Ikuti perasaan roh. Belajarlah mengikuti tuntunan roh, belajarlah mengikuti perasaan roh, belajarlah hidup di dalam roh, berjalan dalam roh. Orang-orang yang berada dalam jalan kemenangan Kristus, cirinya dia selalu berjalan dalam roh, saudara-saudara. Dia dikalahkan oleh Tuhan, dia berjalan dalam roh. Dia menaruh kehendaknya di dalam kehendak Tuhan. Dia menaruh hidupnya di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya dia rela mengikuti rohnya. Kemana roh memimpin, kesanalah dia pergi. Kemana roh memerintahkan dia pergi, kesanalah dia pergi. Paulus dalam perjalanan misinya tidak sembarangan pergi. Ketika dia mau pergi ke satu bangsa, roh menghalangi dia tidak pergi ke sana. Dia berbelok ke bangsa yang lain. Tapi Tuhan menghalangi juga. Ya, ada perasaan yang tidak enak di dalam rohnya, perasaan tidak tenang dalam rohnya. Dia berbelok lagi sampai tuntunan Tuhan nyata. Ada penglihatan di mana orang Makedonia menyuruh mereka kemari, meminta mereka datang kemari. Maka dia bisa mengambil kesimpulan, Tuhan mau mereka ke Makedonia. Saudara-saudara, jangan melihat hasil, tapi tetap berjalan bersama roh Tuhan. Ya saudara-saudara. Karena kadang-kadang ketika Paulus mengikuti tuntunan roh, dia pergi ke Makedonia, hasilnya mungkin tidak sebesar ketika ada di Troas. Tapi ketika kita berjalan menurut roh, kita tidak sedang bicara soal hasil. Saya ulangi sekali lagi, ketika kita berjalan menurut roh, kita tidak bicara soal hasil. Musa dipanggil oleh Tuhan. Apakah saudara percaya Musa dipanggil oleh Tuhan? Oh iya, dia dipanggil dengan cara yang ajaib. Dia melihat semak belukar yang menyala, tapi rumputnya tidak terbakar. Oh, itu api Tuhan, api yang luar biasa. Menyala di atas rumput, tapi rumputnya tidak terbakar sama sekali. Dia melengos ke sana, lalu Tuhan berkata, Musa, aku pilih engkau untuk bebaskan orang Israel. Itu panggilan yang luar biasa. Panggilan Musa lebih spektakuler daripada Tuhan memanggil saya, saudara-saudara. Lalu Tuhan menerima panggilannya setelah adu mulut dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Ya, Musa akhirnya dikalahkan oleh Tuhan. Lalu Musa pergi, saudara-saudara. Makanya saya bilang hanya orang yang dikalahkan oleh Tuhan yang bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau Musa tidak dikalahkan oleh Tuhan, dia tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau kalahnya separuh, dipakainya separuh, saudara-saudara. Musa pergi kepada Firaun. Firaun, bebaskan orang Mesir, kami mau ibadah di padang gurun. Hasilnya, Firaun bukannya membebaskan orang Israel, ditambahin kerjanya. Kerjanya nggak boleh dikurangi, tapi jatah mereka, tunjangan mereka dikurangi. Orang Israel tambah sengsara. Mereka protes kepada Musa, Musa, engkau memberikan pisau kepada Firaun untuk membunuh kami. Musa datang kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau lakukan ini? Apakah Musa dipanggil oleh Tuhan? Iya. Apakah dia berjalan menurut roh? Iya. Tapi hasilnya orang Israel tambah sengsara. Karena seringkali pekerjaan Tuhan belum rampung dan hasilnya belum kelihatan seperti yang Tuhan kehendaki memang. Tapi kalau Musa mundur, dia tidak akan melihat hasil akhirnya. Saudara-saudara yang meyakini Tuhan sedang bekerja di sini, Tuhan sedang melaksanakan kehendaknya di sini. Ayo kita berjalan sampai akhir supaya kita melihat akhirnya. Hasilnya bagaimana akhirnya? Kalau saudara cuma setengah jalan, saudara tidak akan melihat akhirnya. Ya saudara-saudara,
Musa terus berjalan. Musa terus berjalan sampai dia melihat benar apa yang Tuhan katakan. Orang Israel benar-benar keluar dari tanah Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat. Tuhan berkata, aku akan menunjukkan kemuliaanku kepada Mesir, supaya dunia tahu aku Allah yang berbeda. Dia tunjukkan kemuliaannya, dia kirim 10 tulah untuk menghajar Mesir. Sampai Firaun nyerah, oke pergi. Jangan di sini lagi. Dan orang Israel pergi keluar dan Tuhan perintahkan untuk minta emas, minta perak, minta kain, minta harta dari tetangga-tetangganya. Tetangganya dengan rela memberikan semua hartanya, emas dan sebagainya, untuk dibawa ke padang gurun untuk membangun kemah suci. Itu pekerjaan Tuhan, ya saudara-saudara. Tapi kita tidak akan melihat pekerjaan Tuhan yang sesungguhnya kalau kita tidak dengan setia, langkah demi langkah berjalan menurut roh. Itu sebabnya ayo kita belajar terus setia berjalan menurut roh. Saya tahu ini bukan perkara gampang. Saya nggak bilang ini gampang. Saya bilang ini harus. Ya saudara, percayalah saya juga jatuh bangun untuk berjalan di dalam roh. Terkadang saya tahu, itu yang saya bilang, rasanya saya sudah mati daging, tapi akhirnya bisa bangkit lagi. Dan ketika dagingnya bangkit itu menunjukkan saya tidak sedang berjalan menurut roh. Sampai akhirnya saya menyadari saya perlu pertolongan Tuhan, saya perlu belas kasihan Tuhan, saya perlu anugerah Tuhan untuk terus bisa berjalan di dalam roh. Untuk terus bisa menaruh pikiran saya di dalam roh, untuk terus hidup di dalam roh. Tuhan, jangan biarkan aku menang, kalahkan aku setiap saat. Supaya aku kalah di tangan Tuhan, sehingga aku takluk kepada roh dan terus berjalan menurut roh, saudara-saudara. Jangan terkecoh dengan pekerjaan Tuhan. Seringkali kita bilang, tapi ini Tuhan yang buka jalan loh. Masa kita tinggalkan? Kalau roh menyuruh saudara pergi, pergilah. Amin. Jadi tinggalkan pertimbangan, ini pekerjaan Tuhan. Hasilnya luar biasa. Berbagai mujizat terjadi. Samaria tidak kekurangan pekerjaan Tuhan. Orang-orang tukang sihir bertobat. Mujizat terjadi di sana. Tetapi Filipus merasa dia harus pergi. Dia pergi untuk hanya memenangkan satu jiwa, sida-sida Ethiopia. Kita tidak akan pernah tahu apa hasilnya kalau kita taat, saudara-saudara. Dia tinggalkan semua kota Samaria yang penuh dengan semarak pekerjaan Tuhan hanya untuk menemui satu orang sida-sida dari Ethiopia. Orang itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus masuk ke dalam keretanya dan menjelaskan maksudnya kitab Yesaya itu. Itu adalah nubuatan tentang Yesus Kristus, anak domba Allah yang disembelih. Dan dia bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu ketika di perjalanan dia melihat air, dia berkata, aku mau dibaptis, apakah halangannya aku dibaptis? Filipus bilang, oke, nggak ada halangan untuk dibaptis. Semua orang yang telah menerima Yesus boleh langsung dibaptis, saudara-saudara. Nggak perlu nunggu tahu Alkitab dulu, nggak perlu nunggu pelajaran Alkitab dulu, boleh langsung dibaptis kalau sudah selamat. Kalau sudah lahir baru, boleh dibaptis. Maka sida-sida Ethiopia dibaptis. Kelihatannya Filipus rugi. Samaria dia tinggalkan dengan pertobatan yang begitu banyak orang, cuma untuk satu orang sida-sida Ethiopia. Tapi tahukah saudara, ketika sida-sida Ethiopia ini pulang ke negaranya, ke Ethiopia, dia membangun Ethiopia, dia memberitakan Injil di Ethiopia, dia memenangkan satu Ethiopia. Itu sebabnya saya bilang, kita tidak akan pernah tahu apa buah dari ketaatan kita dalam mengikuti roh. Kita tidak akan pernah tahu apa buah dari ketaatan kita dalam berjalan menurut roh. Satu kali, entah Tuhan memberikan konfirmasi atau tidak, tapi minimal di surga kita akan tahu apa buah dari ketaatan kita, saudara-saudara. Tapi yang saya mau sampaikan adalah, kita perlu taat menurut pimpinan roh. Kita perlu taat berjalan di dalam roh. Semua kita sudah diajar untuk berjalan menurut roh. Kalau saudara belum belajar, masuk KTB, minta diajar. Oke? Supaya saudara tahu maksudnya berjalan menurut roh apa. Bagaimana caranya berjalan menurut roh. Ayo, semua sudah belajar berjalan menurut roh. Ini bukan teori,
Ini bukan pengajaran, ini bukan doktrin, tapi ini pengalaman. Saudara harus mengalaminya. Selangkah demi selangkah, setiap saat, setiap hari, saudara berjalan di dalam roh. Saudara berjalan menurut roh. Saudara menyangkali jiwa dan melatih roh untuk berjalan di dalam roh. Ya, saudara harus terus melatih diri untuk berjalan di dalam roh, memaksa diri untuk berjalan di dalam roh, supaya ini tidak sekedar menjadi teori dan wacana, tapi ini menjadi pengalaman kita semua. Saya rindu kita semua berjalan di dalam roh. Amin, saudara-saudara. Karena ketika kita berjalan di dalam roh, semua aman, semua damai, semua sukacita, semua berkemenangan. Tapi kita memang berjalan dalam roh harus menyangkal diri memikul salib. Saya tahu itu. Ini jalan yang pintunya sempit. Ini jalanan sempit. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Saudara mau yang mati atau yang berglori? Berjalan dalam roh memang jalannya sempit. Saya akui itu. Kita maunya bebas, saudara-saudara. Tapi berjalan menurut roh kita harus menyangkal diri, memikul salib. Sangkal diri setiap hari, pikul salib setiap hari. Sangkal diri setiap hari, pikul salib setiap hari. Kita nggak bisa bebas. Pernah nggak saudara alami nonton drakor, drama Korea? Itu kan banyak tuh ya serinya. Beberapa orang cerita ketika nonton drakor berseri-seri, rohnya tidak mendapat perhentian. Haleluya. Sudah ada yang bersaksi tuh saudara. Rohnya tidak mendapat perhentian. Akhirnya dia tidak nonton lagi. Itu berjalan menurut roh. Tapi untuk berjalan menurut roh, karena rohmu tidak mendapat perhentian, artinya Tuhan tidak senang engkau menghabiskan waktu berjam-jam di depan TV, nonton sinetron berseri-seri, sementara Alkitabmu baca nggak habis-habis. Imamat nggak lewat-lewat, saudara-saudara. Baca Kejadian nggak jadi-jadi, baca Keluaran nggak pernah keluar, saudara-saudara. Tapi kita habiskan waktu untuk yang lain, saudara-saudara. Nah, ketika kita lakukan itu, roh kita tidak merasa tenang, tidak mendapat perhentian. Ada dua kubu di sini. Yang satu taat. Ya oke Tuhan, aku tahu engkau tidak senang. Udah, stop. Yang lain cuek. Rohnya tidak merasa tenang. Tuhan, tanggung Tuhan. Tanggung Tuhan. Tanggung Tuhan, makan tuh tanggung. Bahkan saya pernah, enggak sinetron loh saudara, enggak drakor loh. Saya nonton acara olahraga. Itu waktu musim Olimpiade tuh kan siaran langsungnya banyak tuh. Bulu tangkis, sepak bola, apalagi renang. Saya sukanya nonton bulu tangkis dan sepak bola saudara. Yang lain kurang suka. Basket kadang-kadang lah. Futsal juga suka lah gitu ya saudara. Nah itu siaran langsungnya banyak saudara. Bulu tangkis, sepak bola, bulu tangkis, sepak bola. Habis waktu saya berjam-jam di depan TV untuk nungguin Olimpiade. Roh saya tidak mendapat perhentian. Oke Tuhan, saya bertobat. Saya nonton yang penting-penting aja. Gitu saudara. Sehingga tidak terlalu banyak waktu habis di situ. Ikuti perasaan roh saudara. Jangan dicuekin. Tuhan tinggal di dalammu untuk diperhatikan dan diikuti. Jangan cuma nyanyi, dia di dalamku. Enak tuh nyanyinya enjot-enjotan saudara. Dia di dalamku. Main drumnya enak lagi. Oh, karuniamu aku, Tuhan di dalamku. Ya dia di dalammu itu ngapain? Untuk diikuti, untuk memimpin saudara, untuk menuntun saudara. Kalau saudara mengikuti tuntunannya, saya percaya hasilnya akan luar biasa. Ingat,
kita tidak akan pernah tahu hasil dari ketaatan kita pada akhirnya. Jadi lebih baik kita taat saja. Dari pembacaan Alkitab kita tahu hasilnya luar biasa dari sebuah ketaatan. Amin, saudara-saudara. Ya. Jadi orang yang berjalan dalam jalan kemenangan Kristus, yang pertama dia memberitakan Injil. Lalu yang kedua dia berjalan menurut Roh. Apapun alasannya, dia mengikuti tuntunan Roh. Ya. Mau itu pekerjaan Tuhan, mau itu apapun, kalau Roh berkata pergi, dia pergi. Di Troas dia melihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Tuhan sudah membuka pintu di sana, tapi rohnya tidak mendapat perhentian. Dia pergi dari sana, dia ke Makedonia. Ya saudara-saudara. Oke. Saya rasa saya harus berhenti di sini. Mari kita berdoa. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami. Jangan izinkan kami menang terhadap Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan. Jangan biarkan kami menang terhadap Engkau Tuhan. Tolong kalahkan kami setiap hari Tuhan. Tolong kalahkan kami setiap saat Tuhan. Tolong kalahkan kami setiap saat Tuhan. Kalahkan kami setiap saat Tuhan. Bekerjalah di dalam kami ya Tuhan. Bekerjalah di dalam kami Tuhan, taklukkan kami Tuhan, supaya tidak ada alasan lagi Tuhan untuk kami tidak memberitakan Injil Tuhan. Semua alasan-alasan yang ada Engkau runtuhkan Tuhan, semua penghalang-penghalangan yang ada Engkau runtuhkan Tuhan. Biarlah kami tidak memiliki alasan lagi untuk membangun gereja Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami, supaya kami juga tidak beralasan lagi Tuhan, untuk tidak berjalan dalam roh Tuhan. Biarlah kami semua adalah orang-orang yang berjalan dalam roh Tuhan. Kami memperhatikan perasaan roh kami mengikuti perasaan roh kami Tuhan. Ketika Engkau berkata pergi, maka kami akan pergi Tuhan. Ketika Engkau berkata diam, maka kami akan diam Tuhan. Ketika Engkau berkata melakukan sesuatu, Engkau mendorong kami untuk melakukan sesuatu, maka kami akan melakukannya Tuhan. Tolong kami Tuhan, meteraikan firman-Mu bekerja di dalam kami, dan kami siap untuk dikalahkan oleh Engkau Tuhan. Kalahkan kami setiap saat ya Tuhan, supaya Engkau bisa bebas memakai kami. Karena hanya orang yang dikalahkan oleh Tuhan yang bisa bebas dipakai oleh Tuhan. Pakai kami Tuhan, kalahkan kami Tuhan. Seperti Engkau mengalahkan Rasul Paulus, kalahkan kami. Seperti Engkau beroleh kemenangan atas Paulus, Engkau beroleh kemenangan atas kami. Dan seperti Engkau memakai Paulus, Engkau juga memakai kami ya Tuhan. Kami rindu dipakai oleh Tuhan. Ayo semua katakan, kami rindu dipakai oleh Tuhan. Amin, haleluya, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan, tolong persekutuan kami selanjutnya. Biarlah Engkau terus bekerja dan Engkau terus berbicara Tuhan. Perkataan hamba terbatas, tapi kami adalah tubuh Kristus. Engkau tidak terbatas Tuhan. Engkau bisa berkata-kata melalui orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus bicara bagi kami Tuhan. Melalui setiap jemaat Tuhan. Kami serahkan persekutuan selanjutnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya masih ada 3 poin lagi, tapi kita lanjutkan minggu depan. Kita lanjutkan dengan persekutuan dulu. Kita persekutukan 2 poin pertama ini dulu, mengenai memberitakan Injil atau hidup di kalangan Kristus dan berjalan dalam roh, saudara-saudara. Oke, siapa yang mau berbicara bagi Allah atau bertanya mengenai firman Tuhan yang disampaikan, atau suruh menerima sesuatu dari Tuhan ketika menerima firman Tuhan, silakan berbicara supaya kita semua dibangun. Karena kalau cuma saya yang bicara itu sangat terbatas untuk membangun, tapi kalau semua saudara berbicara, maka kita semua akan terbangun dengan lebih baik. Amin. Amin. Silakan, siapa yang mau bertanya atau menyambungkan, menambahkan firman yang disampaikan. Silakan. Ada? Ya. Ya, silakan. Sini. Nah, berdiri ya supaya masuk. Ya, terima kasih Pak Sony. Ini pewahyuan yang begitu luar biasa menurut saya, karena dulu kita harus menang dalam hal keuangan. Kita diajarkan seperti itu. Ternyata itu hal yang benar-benar salah.
hari ini baru benar. Kita harus kalah dalam Kristus. Rasanya, oh iya benar ya, saya terus nangis waktu pembicaraan Pak Sony berbicara dengan firman Tuhan. Saya nangis, ternyata saya tetap menang dalam Kristus, diri saya yang menang. Bukan Kristus yang memenangkan saya. Saya mulai bertobat. Kenapa Tuhan nggak bisa pakai saya? Karena diri saya masih menang terus, bukan Tuhan yang kalah menangkan saya. Tapi saya bersyukur hari ini saya benar-benar dapat pencerahan dan saya ini sesuatu yang luar biasa. Karena buat saya evaluasi diri saya tidak bisa dipakai Tuhan karena diri saya masih menang dengan diri sendiri. Karena bukan Tuhan yang mengalahkan saya, tapi diri saya yang menang. Mulai hari ini saya bertobat, amin. Saya harus mati dengan diri saya, Tuhan yang menang, amin. Dan kita menjadi tawanan Tuhan dan tawanan Roh. Dan melalui diri saya mau berjalan dengan Roh setiap saat. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih. Itu membantu kita semua. Ada lagi yang lain, silakan. Oke, Michael. Tadi ayat yang dipakai kan, syukur kepada Tuhan yang telah membawa kita ke dalam jalan kemenangan. Nah, sebelum hari ini saya pikir ayat itu buat kita ya, memang kita mengalami jalan kemenangan gitu bersama dengan Tuhan. Tapi ternyata ayat itu terbalik ya, total. Tuhan yang menang atas kita gitu. Dari situ saya melihat bahwa selama ini saya membaca Alkitab itu dari sisi saya ya. Jadi ketika saya baca Alkitab itu masih dalam konsep Tuhan memberkati saya gitu. Jadi dari sini saya menyadari bahwa sebenarnya Alkitab itu ketika kita baca Alkitab harus dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. Kalau dari sudut pandang kita selalu jalan kemenangan, ya jalan kemenangan untuk kita. Ya kan, mendapat berkat warisan ya buat kita. Tapi dari sini saya belajar bahwa ternyata isi Alkitab itu bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Amin. Dan ini membukakan sekali, menerangi saya, dan menyadarkan saya juga bahwa memang ego saya itu masih ada ketika baca Alkitab. Jadi saya juga bertobat untuk itu, dan belajar juga untuk lebih mendengarkan perasaan roh ya, dibandingkan dari hal-hal yang baik. Mungkin itu hal-halnya baik, tetapi kalau perasaan rohnya tidak ada perhentian, itu harus diperhatikan. Iya, amin. Silakan. Siapa? Oke, Romi silakan. Saudara bebas berbicara, nggak usah takut. Kita semua saudara dan kita saling membangun, oke? Yang tadi yang perasaan roh itu cukup ini ya, dalam dan merasa terserap juga. Jadi itu itu suatu yang bisa menjaga saya nantinya gitu ketika misalnya udah mulai memberitakan Injil. Jadi itu sebagai reminder juga untuk mengikuti perasaan roh. Bahkan tadi yang kena itu adalah kadang yang menghalangi kita untuk mengikuti tuntunan roh adalah yang baik ya kan. Dan yang rohani juga gitu, kadang itu kan menjadi blind spot gitu kan. Saya belum tahu ke depannya seperti apa itu bakal terjadi, tapi ini akan saya perhatikan baik-baik gitu loh. Jadi untuk mengikuti perasaan roh, tuntunan roh, meskipun itu kayaknya pekerjaan Tuhan, tapi kita lebih baik menuruti yang di dalam gitu kan. Karena itu pasti yang terbaik yang Tuhan mau iniin gitu kan. Dan juga doa untuk ditawan Tuhan itu makin makin dalam lagi, meskipun kemarin udah disampaikan bahwa memang pergumulan kita benar-benar dengan Tuhan sebenarnya, karena sebenarnya kan kita udah beroleh selamat itu sama dengan kita udah dibeli oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal gitu. Kalau kita udah dibeli dengan darahnya yang mahal, kalau kita masih mempertahankan diri sendiri, ya sama aja bohong gitu. Ya maksudnya sesuai dengan pengalaman saya, kadang doa pakai aku gitu. Terus rasanya kok Tuhan gak kerja-kerja, tapi ternyata saya makin kesini saya jadi sadar mungkin memang saya menginginkan kehendak saya gitu loh. Mungkin
halnya baik dan rohani, tapi sebenarnya itu bukan yang Tuhan ingin gitu. Iya. Jadi balik lagi ke sini untuk doa seperti itu sangat-sangat baik sekali gitu untuk diminta dikalahkan oleh Tuhan. Itu jadi pedoman saya juga sih gitu. Amin. Iya. Amin. Silakan yang lain. Cepat ya saudara ya. Jangan buang waktu. Oke, silakan Bagus. Ya, dalam minggu ini saya ini ya mendapatkan ini juga tentang berjalan dalam roh, karena minggu ini KTB saya lagi bahas tentang berjalan dalam roh. Dan ya mungkin bagi kita semua, kalau ini adalah, bagi saya ini seperti sekarang ini adalah saat untuk kita berbagi nikmat. Bukan berarti oh saya dapat sesuatu yang lebih dari saudara, enggak. Karena saya belajar untuk mengikuti tuntunan roh. Ya. Karena berkali-kali Dad Sony bilang, ayo kita ini ya menyampaikan atau sharing atau apapun. Terkadang saya sendiri itu kayak ada kepingin menyampaikan sesuatu yang dari dalam, tapi kayaknya ada yang menghalangi. Gitu. Itu sering sekali, dan itu saya kali ini mungkin ya saya bertobat untuk hal itu, karena terkadang roh itu seperti saudara kan, ada sesuatu yang dalam roh saudara sampaikan itu saya dapat dan memberkati gitu. Ya, terkadang hal itu yang terkadang kenapa ya ini bagi saya sendiri ya, saya bertobat karena terkadang itu untuk diri saya sendiri ya. Alangkah baiknya kalau saya sampaikan gitu ya. Dan itu benar-benar menjadi berkat ya, dan membangun semua jemaat yang ada. Amin. Ya, makanya saya belajar untuk itu, dan saya terus belajar. Dan kelemahan saya beda mungkin sama Michael ya, bisa mengingat semuanya banyak hal gitu. Tapi kalau saya kadang agak sulit, makanya saya kadang tulis poin per poin apa yang saya dapat. Ya, contohnya ya ini saya tulis gitu ya. Tentang perasaan roh yang tadi Romi bilang. Ya, terkadang perasaan roh kita itu dihalangi oleh pengalaman atau perbuatan baik kita. Ya, terkadang kita dihalangi oleh itu. Kita anggap kan, oh kita udah melakukan perbuatan baik kita nih, kita udah pengalaman. Terkadang roh berbicara atau berkata berbeda untuk saat kita berjalan gitu ya. Roh ngomong, kamu mesti ke situ. Nah, tapi kita udah punya pengalaman, dan kita udah merasa kan saya sudah istilahnya mungkin udah expert gitu ya. Tapi roh berkata lain. Nah itu saya tadi pas menyampaikan itu saya merasa oh iya ya. Ini yang terkadang tidak diterangi oleh Tuhan. Makanya saya tulis di sini, kehidupan kita itu terkadang dituntun oleh pertimbangan baik atau tidak, bukan oleh roh. Nah itu benar-benar ini ya, pertimbangan baik atau tidak itu terkadang bukan dari roh, dan itu terkadang membuat kita justru menyimpang dari apa yang Tuhan mau gitu. Ya itu. Jadi Tuhan ampuni saya gitu. Nah ini berjalan dalam roh memang nggak gampang, tetapi saya ingat yang perkataan yang Pak Susanto kemarin ya tentang Tuhan berumah. Nah, Tuhan berumah itu ya saya menyadari bahwa terkadang dalam hidup kita tidak mengizinkan Tuhan itu jadi tuan rumah kita. Mestinya Tuhan itu yang jadi tuan rumah. Ada berbagai aspek yang kita tidak izinkan Tuhan itu akses ke situ. Ya, misalnya ruangan ini ada ruang, kemarin Pak Susanto jelaskan gitu ya. Contoh misalnya ada satu ruang rahasia yang kita selama ini kita pegang kuncinya gitu. Kita nggak izinkan Tuhan untuk masuk ke situ. Padahal kan kalau Tuhan berumah berarti kan semua, termasuk ruang rahasia itu. Izinkan Tuhan untuk membongkar. Nah, saya tadi dapat juga ruang rahasia itu bisa saja kebaikan kita selama ini gitu. Kita anggap kita baik nih. Nah, terkadang kebaikan-kebaikan itu kita secara tidak sadar itu membuat kita itu jadi orang yang mudah tersinggung. Ya. Contohnya kita sering menolong orang gitu. Tapi pertolongan kita tidak dihargai oleh orang. Tersinggung kita. Nah, kita kan udah baik gitu loh. Kita sudah benar gitu loh. Nah,
kita nolong orang. Nah sekarang bedanya sekarang harus dari tuntunan roh, bukan dari pengalaman kita sudah pernah melakukan perbuatan baik orang. Nah ya saya sih dalam minggu kemarin saya banyak bersekutu sama saudara Romi sama saudari Merni ya. Yeah. Nah itu juga ya memang sih ini saya bersyukur karena semakin kesini saya kayak dibawa pada kehidupan persekutuan gitu. Yeah. Jadi saat kita ketemu, kita selalu ngomongkan apa yang kita dapat, terang yang kita dapat sepanjang hari gitu. Dan saya memang banyak diberkati oleh hal itu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini tentang berjalan dalam roh itu kita tidak berjalan menurut pertimbangan baik dan tidak. Tapi benar-benar apa yang Tuhan katakan di dalam roh kita. Dan tentang berumah juga. Ya saya ingin Tuhan benar-benar berumah dan saya izinkan Tuhan punya akses di semuanya. Amin. Saya nggak ada satu ruangan pun yang saya tutup untuk Tuhan bisa masuk. Amin. Ya ini sih memang tidak mudah tapi saya mau belajar untuk itu. Amin. Ya terima kasih. Amin. Haleluya. Ada lagi yang lain? Silakan. Cepat saja. Ya, Dad. Dari yang Dad sampaikan ini, saya hampir kurang lebih sama kayak Ko Bagus poinnya. Ketika memberitakan Injil ada keengganan di saya gitu. Kenapa gitu? Tapi dalam yang minggu ini, ketika saya share di KTB bahwa Tuhan bicara bahwa rohnya itulah yang menguasai kita, itu yang memampukan. Nah, saya memakai istilah yang perumpamaan rumah tadi itu dan benar gitu. Kemarin Pak Susanto juga singgung dan hari ini Dad singgung lagi, dan itu kayak Tuhan bicara berkali-kali ke saya gitu. Masih ada ruang rahasia yang saya pegang, yang saya nggak mau kasih kuncinya, dan itu yang membuat saya jadi enggan ketika diajak. Tuhan bilang, ayo beritakan Injil. Saya pikir apa gitu, tapi itu ternyata karena ego saya masih ada. Dan yang satu lagi poin yang saya highlight dari Dad tentang iman tadi, itu juga saya minta ampun sama Tuhan karena dalam banyak hal iman saya ternyata bukan iman yang teruji karena penderitaan karena Kristus, tapi saya salah mempersepsikan iman itu gitu. Maksudnya iman dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi itu ke pengarahannya justru kepada hal-hal yang saya mau, bukan yang Tuhan mau gitu. Dan hari ini saya dicelikkan gitu. Harusnya iman itu ya karena saya menderita karena Kristus. Jadi Tuhan memberikan iman yang seperti itu, bukan iman pengharapan untuk kepentingan pribadi saya itu. Amen. Saya bersyukur untuk itu dan saya bertobat untuk itu. Itu dan. Amen. Amen. Thank you. Yang lain silakan. Oke, Aci. Ya. Persekutuan tadi saya menikmati dan saya dapat terang gini, bahwa jalan kemenangan tadi dikatakan itu Tuhan mengalahkan kita gitu. Nah, di hal ini itu Tuhan terangi saya. Terkadang saya masih bukan Tuhan yang mengalahkan saya, tapi saya mencoba mengalahkan diri saya sendiri. Gitu. Itu kenapa istilahnya kayak yaitu saya masih jatuh bangun lagi gitu dalam area untuk hidup berjalan dalam roh gitu. Oh ternyata di situ Tuhan bilang bukan saya nggak bisa mengalahkan diri saya, tapi memang harus Tuhan mengalahkan saya. Dan di bold gitu Tuhan, perkataan Tuhan, saya harus kalah mutlak. Kalah mutlak sama dengan mati gitu. Jadi saya harus mati. Contoh misalkan dalam hal sabar. Kadang kan misalkan ada kejadian yang harus membuat saya sabar, suka oh ya, Aci kamu harus sabar, Aci sabar, Aci sabar. Ternyata itu masih alamiah gitu. Saya masih kayak memotivasi diri sendiri, masih berusaha untuk sabar. Makanya dalam range waktu tertentu saya bisa sabar, tapi ada waktunya meledak gitu. Karena saya salah, yang mengalahkan diri saya itu diri saya sendiri, tapi bukan Tuhan gitu. Tapi jadi harusnya yaitu
Tuhan mengalahkan diri saya sampai saya mati. Jadi waktu saya sabar itu bukan alamiah saya yang sabar, tapi itu dari hayat Kristus yang ada dalam roh saya itu yang terpancar keluar kesabaran itu. Jadi sabar itu bukan Aci yang melakukan, tapi Tuhan yang melakukan. Amen. Gitu. Terima kasih. Thank you. Oke, yuk kita berdoa. Mari kita bangkit bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pekerjaan Roh Kudus-Mu. Kami tahu tanpa pekerjaan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak bisa berubah. Tanpa pekerjaan Roh Kudus-Mu, tanpa terang dari Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak akan tahu semua kebobrokan kami Tuhan. Terima kasih karena hari ini Engkau memberikan roh hikmat dan wahyu itu. Engkau terangi Tuhan mata hati kami Tuhan, untuk melihat Engkau dan melihat diri kami sendiri Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kalahkan kami setiap saat Tuhan. Jangan biarkan kami menang terhadap-Mu Tuhan, kalahkan kami Tuhan. Kalahkan kami setiap saat Tuhan. Kami mau menjadi tawanan Roh-Mu, kami mau menjadi tawanan Kristus. Biar bukan kami yang menang terhadap Engkau, tapi Kristus yang menang. Biarlah Engkau beroleh kemenangan terus atas kami Tuhan. Biarlah Engkau terus beroleh kemenangan atas kami Tuhan. Setiap saat biarlah Engkau terus beroleh kemenangan atas kami Tuhan. Kalahkan kami Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Bukan keinginan kami yang jadi, tapi keinginan-Mu Tuhan. Tidak selayaknya Tuhan kami memaksa Engkau untuk melakukan kehendak kami, tapi biarlah kami dikalahkan untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah kami dikalahkan untuk melakukan perintah-Mu. Oh Tuhan, kami ingin dipakai oleh Engkau Tuhan. Sebelum kami dikalahkan, kami tidak pernah bisa dipakai oleh Engkau Tuhan. Tolong kalahkan kami Tuhan. Seperti Engkau mengalahkan Rasul Paulus, kalahkan kami Tuhan. Sehingga Engkau bisa memakai kami seperti Engkau memakai Rasul Paulus juga Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang ada di sini maupun yang ada di rumah Tuhan, ketika mereka mendengar firman Tuhan, biar firman ini juga termeterai dalam hidup mereka Tuhan. Roh Kudus kerjakan dalam hati setiap kami Tuhan. Tuhan, bangun kami, bangkitkan kami secara korporat Tuhan. Kami tidak mau bertumbuh sendirian Tuhan. Kami mau bertumbuh bersama-sama seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa biarlah seluruh jemaat terikat Tuhan, benar-benar menjadi satu tubuh Tuhan. Kami terikat satu dengan yang lainnya Tuhan. Yang satu bertumbuh, semua orang ikut bertumbuh Tuhan. Kami berdoa biarlah ada hati Tuhan, hati dari tubuh Kristus Tuhan, perasaan dari tubuh Kristus itu kami miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus bekerja dalam hidup kami, terus bangun gereja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, menjadi seperti yang Engkau harapkan. Tuhan, kami tahu Engkau ada di dalam kami, dan Engkau yang ada di dalam kami lebih besar daripada apapun yang ada dalam dunia ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pimpinan-Mu harus kami ikuti Tuhan. Kami mau mengikuti pimpinan Roh-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti, menuruti pimpinan Roh-Mu Tuhan. Tolong kami untuk menyangkal diri, memikul salib setiap hari, agar kami bisa mengikut Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah semua kebenaran yang sudah disampaikan, yang sudah kami terima, termeterai bagi kami Tuhan. Kami semua pulang dari tempat ini bukan hanya dibuat lega, tapi dikenyangkan, dipenuhkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman yang sudah disampaikan tidak akan berlalu dengan sia-sia Tuhan, tapi terus terngiang-ngiang di dalam hati kami, di dalam roh kami Tuhan. Memimpin hidup kami sepanjang hari, setiap waktu firman-Mu terus berkata-kata di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu bagi kami, dan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir Tuhan, dengan berkat-Mu yang berkelimpahan, anugerah-Mu yang cukup untuk hidup mereka Tuhan. Kasih karunia, rahmat-Mu terus menyertai kehidupan mereka Tuhan, terus bekerja dalam hidup mereka Tuhan. Penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan terus ada dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami terima firman Tuhan, kami terima anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib dan mulia itu.
Dan semua kita yang telah menerima firman dan anugerahnya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Selamat siang semuanya.